Benda di sini bukan dalam arti seperti dalam sekolah-sekolah bahwa benda itu harus benda padat, bukan seperti itu. Ya, maka berbeda ini. Benda dalam hal ini adalah makhluk sesuatu selain Allah. Ya, namanya benda. Dan benda ini tersusun-susun. Ya, tersusun-susun. Contoh manusia. Ini terdiri dari badan, kulit, rangka, ya, ada tulang, ya, ada mata, ada kepala dan sebagainya. Namanya tersusun. Ya, kemudian kursi ada kayu, ada paku, ada lain-lain sebagainya. Angin, ya, ada angin, benda yang tersusun, ya, yang supaya dia bisa bergerak angin gitu. Kemudian jin, ada benda yang tersusun di dalamnya, yaitu ruh, kemudian jasad dari jin itu sendiri yang walaupun tidak bisa terlihat oleh mata. Kemudian juga malaikat, ada ruhnya, ada jasadnya yang walaupun tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, kalau dia memperlihatkan diri, ya dia menjadi sesuatu, bisa jadi manusia dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Jadi selain Allah itu benda itu bisa tersusun, ya, bisa tersusun dari bagian-bagian. Nah, Allah Ta'ala Al-Ahad itu tidak berupa bagian-bagian, bukan tersusun dari bagian-bagian. Jadi di sini maknanya adalah layuk balu ingkisam, tidak menerima pembagian. Nah, maksudnya begitu teman-teman, ya. Jadi gitu. Nah, apa benda yang bisa dipegang oleh tangan dan apa yang benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan? Contohnya adalah benda yang bisa dipegang oleh tangan seperti pohon, ya, manusia seperti kita ini, ya, dan lain sebagainya. Sedangkan benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan seperti malam, ya, kemudian cahaya dan lain sebagainya. Angin, ya, rih itu angin, ya. Itu juga benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Cahaya tidak bisa dipegang oleh tangan. Seandainya bisa pun, ya paling hanya nempel begitu, ya. Nah, ini cahaya seperti itu kan. Ini kan kita sudah berupa cahaya. Orang bisa melihat, mendeskripsikan sesuatu, ya, itu karena ada cahaya. Nah, cahayanya ini menyinari seperti ini. Kalau tidak ada cahaya, dia kegelapan. Jadi kegelapan juga termasuk benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan. Seperti itu, ya. Jadi ada makhluk yang tidak bisa kita pikirkan sebelum ada cahaya, sebelum ada kegelapan. Apa itu? Enggak tahu. Nah, seperti itu. Enggak tahu bagaimana wujudnya dan lain sebagainya, kita enggak tahu. Nah, sedangkan makhluk yang pertama adalah air, yang kedua aras dan seterusnya. Nah, aras adalah makhluk yang terbesar yang diciptakan oleh Allah. Ya, bukan berarti untuk ditempati, bukan, tapi Allah menciptakan aras untuk menunjukkan kekuasaannya. Sedangkan Allah tidak butuh aras. Ya, Allah tidak butuh aras. Nah, semua benda ini dijadikan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Allah itu tidak butuh sesuatu. Karena Allah ada sebelum makhluk diciptakan. Sebelum makhluk diciptakan. Allah tidak butuh tempat, tidak butuh arah, tidak butuh makhluknya. Karena belum ada makhluk satupun. Setelah Allah menciptakan tempat, arah, dan seluruh makhluknya, tetap Allah tidak butuh pada makhluknya. Tidak butuh tempat, tidak butuh arah. Maka Allah ada tanpa tempat. Sebagaimana Allah sebelum menciptakan tempat, sebelum menciptakan makhluknya. Allah ada tanpa tempat. Allah tidak berubah. Dan Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu dari makhluknya. Nah, bisa dipahami ya teman-teman. Al-awwal, kita lanjutkan sifat Allah. Al-awwal, alladzi la ibtida'a li wujudi falam yasbiq wujudahu ta'ala adamun wa bimaknahu. Al-awwal ini adalah maknanya tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah. Maka Allah tidak ada permulaan. Adanya Allah itu tidak ada permulaan. Allah ada tanpa permulaan. Ya. Al-awwal, al-qadim ini maknanya sama. Kalau dinisbatkan kepada makhluk, maka al-qadim dan juga al-awwal kalau dinisbatkan kepada makhluknya, maka itu adalah
awal, permulaan. Tetapi kalau dinisbatkan kepada Allah, maka sama dengan al-awal tadi, yaitu ada tanpa permulaan. Jadi qadim ini bisa bermakna bagi makhluk, bisa bermakna bagi Allah. Kalau disematkan kepada makhluknya, maka itu maknanya dahulu. Maknanya dahulu. Kalau disematkan kepada Allah, maka maknanya ada tanpa permulaan. Nah, itu maksudnya. Al-Hayyu. Ini adalah sifat Allah yang maha hidup. Ya. Jadi gitu. Kita kembali ke Al-Qadim, ini kita baca syarahnya. Idza utlika 'ala Allah, jika dita'alluqkan, jika disematkan kepada Allah, Al-Qadim ini, li'anna Allah dzatiyun wa laisa zamaniyan. Jadi Qadim ini kalau disematkan kepada Allah maknanya ada tanpa permulaan. Jika disematkan kepada makhluk, maka maknanya kuno, ada yang terdahulu, zaman dahulu, namanya qadim bagi makhluk. Jadi sifat al-hayyu ini adalah sifat hidupnya Allah itu azali abadi. Hidupnya Allah itu azali abadi. Ya, tanpa permulaan dan tanpa akhiran. Ya, kekal abadi. Kita lanjutkan al-qayyum. Ya, al-qayyum maknanya al-qaimu binafsihi. Ya, qiyamuhu binafsihi atau qaimu binafsihi. Alladzi yang maknanya adalah la yahtaju li ghairihi, tidak membutuhkan kepada selain Allah. Ya, tidak membutuhkan kepada selain Allah. Jadi qiyamuhu itu tidak boleh dimaknai berdiri sendiri, tidak boleh. Ya. Karena Allah ada tanpa permulaan. Allah ada sebelum ada makhluk. Saya ulangi lagi, Allah ada sebelum makhluknya diciptakan, ada tanpa permulaan, sebelum makhluknya diciptakan satupun. Berarti apa? Allah tidak butuh kepada makhluknya, Allah tidak butuh pada sesuatu apapun dari selainnya. Allah tidak butuh makhluknya karena makhluknya belum diciptakan. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tidak berubah. Setelah Allah menciptakan makhluknya, maka tetap Allah tidak berubah. Tidak berubah. Allah tidak butuh pada makhluknya, Allah tidak butuh pada tempat, Allah tidak butuh pada arah, Allah tidak butuh kepada selainnya. Ya. Bisa dipahami? Jadi tetap Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, Allah tidak berubah, kekal abadi, azali abadi, tidak membutuhkan kepada selainnya atau tidak membutuhkan kepada makhluk, tidak butuh satupun, tidak butuh. Ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Ini namanya al-qayyum.